Selamat pagi, kawan muda Indonesia. Kita ketemu lagi di dalam kanal Politik Itu Indah, satu kanal yang akan membicarakan perihal konsepsi-konsepsi dan praktek-praktek politik itu indah di kehidupan sehari-hari. Kanal Politik Itu Indah diinisiasi oleh Lestra GP, Lembaga Strategi Gerak Pembangunan, yaitu satu lembaga yang bergerak dalam demokrasi untuk kesejahteraan bersama. Saya Daniel Kiki pada eh, periode yang sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai nilai-nilai apa saja sih yang ada dalam politik itu indah. Bagaimana menyelesaikan problem tanpa menghilangkan capaian yang sudah ada, kemudian memajukan masyarakat, kemudian meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang terus berkelanjutan. Pada episode hari ini, kita akan membahas tentang keterlibatan warga dalam politik itu indah. Baik warga dunia, warga negara, dan lain sebagainya. Tentu saja tetap masih dengan narasumber yang sekaligus adalah Direktur Listra GP, yaitu Bapak Warsito Elwin. Kawan muda, kebetulan Pak Warsito pada hari ini sedang berada di rumahnya di Dortmund, di Jerman. Jadi kita pada episode ini diskusi secara jarak jauh. Kita sapa. Mas Warsito, kabarnya baik? Kabar baik, terima kasih Mas Daniel. Iya. Ini musim apa nih? Lagi musim apa ini? Kalau ya di Jerman ini sedang musim panas. Ya. Ya, hari ini lumayan lah, agak Hmm. mendung sedikit, tapi matahari juga kelihatan jadi hangat hari ini. Ya. Kira-kira cuma di Ya. atas 23 derajat. Ya. Makanya kok nggak pakai jaket biasanya kalau Iya, musim dingin ya, tapi kalau ini ya santai-santai aja. Kalau musim panas itu di sini santai pakaiannya. Ya. ya, ya, ya. Oke, Mas, kita melanjutkan dari episode yang sebelumnya. Jadi kemarin Mas Warsito sudah menyampaikan beberapa hal mengenai politik itu indah, dan kayaknya episode hari ini kita penting untuk mengobrolkan persoalan keterlibatan warga dalam politik itu indah. Macam kayak apa sebenarnya keterlibatan warga itu yang menjadi satu syarat penting dalam konteks politik itu indah. Monggo, Mas Warsito. Iya, ya memang politik itu indah mensyaratkan yang pertama adalah eh, negara ini itu miliknya warga. Jadi kalau sebagai dalam konteks negara, tapi konteks dunia, dunia itu miliknya warga dunia, miliknya warga sebenarnya. Jadi itu nanti aja kan itu global terlalu luas. Tapi dalam konteks negara, negara ini miliknya warga negara. Kalau kita bicara provinsi, provinsi itu miliknya warga provinsi. Kalau bicara kabupaten atau kota, kabupaten atau kota itu miliknya warga kabupaten atau kota. Kalau desa, berarti desa itu miliknya warga desa. Kalau RW, RW itu miliknya warga RW. Begitu. Jadi konteks penting dasarnya begitu. Jadi miliknya. Jadi penentu utama adalah warga. Seperti yang kita ketahui karena Lestra GP itu adalah apa meyakini bahwa demokrasi itu sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan warga, maka dalam prinsip demokrasi adalah dari warga, oleh warga, untuk warga. Ini makanya kita yakini bahwa warga itu merupakan aktor yang paling penting dalam seluruh proses pengelolaan tata negara dan masyarakat. Nah, kemudian prinsip kedua adalah warga terhadap apa? Terhadap pengelolaan negara. Jadi kalau negara itu tidak dikelola untuk menyelesaikan problem masyarakat tanpa membuat masalah baru, kemudian negara itu dikelola untuk mempertahankan capaian baik yang sudah di dalam masyarakat, dan kemudian memajukan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara terus-menerus dan berkelanjutan. Ini penting.
Karena ditingkatkan kualitas hidup sekali ya bisa. Jadi ini terus itu artinya di situ baru dikatakan politik itu indah. Jadi relasi antar warga. Nah, bagaimana warga itu bisa sebagai peran utama? Karena dia nanti karena negara itu milik warga, maka warga yang menentukan siapa pemimpin yang nanti dimandati untuk mengelola negara. Kalau bicara soal negara. Tapi kalau provinsi, siapa gubernur mana yang dimandati untuk mengelola provinsi? Atau bupati, atau wali kota, atau kepala desa, atau RW yang dimandati untuk mengelola wilayahnya. Jadi yang menentukan warganya. Oleh karena itu, kalau warga tidak aktif untuk menentukan semuanya, maka politiknya tidak akan indah. Karena syarat dasarnya itu. Jadi kalau kemudian semua ditentukan bukan oleh warga, oleh elitnya, oleh orang yang punya kekuatan besar, ya itu nggak ada politik indah. Jadi politik indah harus mensyaratkan yang pemilik negara, pemilik daerah itu adalah warga. Oke, jadi harus menentukan. Kemudian menentukan apa? Setelah menentukan pemimpinnya cukup, belum cukup. Karena seperti pengalaman pemilih dipilih, habis itu bikin acara sendiri. Ya, ya. Begini, tidak menyelesaikan problem masyarakat atau tidak memajukan masyarakat dan tidak meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus terlibat aktif dalam ikut mengawal kebijakan dan arah pembangunan negara, provinsi atau kabupaten atau RW gitu. Jadi dia harus aktif. Kalau nggak dipilih saja nanti nggak aktif nggak bisa. Nah, untuk apa? Harus aktif mengawal kebijakan-kebijakan atau program-program yang mampu menyelesaikan problem masyarakat, yang mampu menyelesaikan problem tanpa membuat problem baru, yang kemudian tidak merusak capaian baik yang sudah ada, kemudian memajukan dan meningkatkan kualitas hidup terus-menerus dan berlanjutan. Ya, jadi ini penting. Jadi keterlibatan aktif warga, karena ini warga ini negara ini atau provinsi ini atau daerah ini miliknya warga. Jadi yang menentukan harus warga. Nah, pemimpin ini mandatnya. Jadi yang mengendalikan harus warga. Gitu. Nah, untuk mencapai ke sana pasti masih perlu proses panjang, kita tahu ya. Warganya, negara itu dulu miliknya ya, zaman dulu negara itu miliknya yang kuat. Siapa yang kuat, siapa yang punya ini, atau negara itu yang kuat yang punya duit, atau itu belum indah. Politik itu indah kalau yang menentukan itu warganya untuk menyelesaikan masalah warga. Gitu Mas Jani. Ya. Tadi Mas Far menyampaikan bahwa negara itu milik warga, wilayah itu milik warga. Kemudian warga terlibat dalam konteks itu. Artinya sebelum mereka kemudian terlibat, apa saja sih Mas yang mesti dilakukan? Artinya kemudian mereka mampu terlibat itu kayak apa? Ya, jadi penting memang pemahaman dasar, pengetahuan tentang bahwa warga itu negara itu milik warga negara itu penting. Jadi itu harus ada kesepakatan dulu, harus ada komitmen dari kita semua, dari seluruh warga ini bahwa warga ini milik. Jadi kan sekarang banyak yang nggak tahu bahwa negara itu miliknya warga. Ya, nggak tahu atau tidak peduli, nggak penting, yang Ya, penting saya ya, bisa jalan, hidup saya jalan mengalir, negara ya, milik siapa ya, nggak penting, padahal itu nanti menentukan ya, ketika dia tidak aktif, ketika negara tidak dirasa jadi miliknya, ya dia akhirnya jadi objek saja, ya, dia bukan subjek yang ya. menentukan kemana, yang menentukan saya harus makan nih, harus dapat makan nih. Jadi kalau dia sebagai objek, ya dikasih makan, alhamdulillah, nggak dikasih makan, ya sudah, gimana nasib, kira-kira begitu. Ya, ya, Nah, hari ini saya pikir pemahaman soal bahwa negara itu miliknya warga semakin terbuka ruangnya dibandingkan zaman dulu. Zaman dulu pemahaman negara milik warga itu masih jauh. Sekarang semakin baik. Jadi semakin banyak orang menyadari, memahami, dan meyakini bahwa warga itu milik negara.
Dan ini satu step yang baik. Nah, ini harus kita perkuat. Sehingga kita harus terus-menerus mengadakan penyadaran, mengadakan kesepakatan, komitmen bersama, konsensus bersama bahwa negara ini miliknya warga negara ya, kita sepakat ya. Nah, kalau itu terjadi baru nanti enak warga sendiri gitu. Cuman makanya supaya warga kalau tiap-tiap negara mengatakan negara milik saya sendiri terus berlaku suka-suka nggak bisa. Ya, Maka untuk itu butuh negara, ya, butuh pemimpin ya, yang memanage itu supaya pemilik negara itu tidak saling benturan ya, kepentingannya. ya, Gitu. ya, Maka di sini negara yang dikelola itu jadi penting untuk mengatur supaya pemilik negara ini tidak benturan satu sama lain. Gitu. ya, Itu arti pentingnya di situ. Nah itu indahnya di situ dan ya, indahnya kalau negara ini mampu memberikan rasa aman kepada warganya, memberikan rasa nyaman pada warganya, memberikan kesejahteraan pada warganya, memberikan keadilan sosial kepada warganya, gitu dan ya, itu baru indah. ya. Dalam konteks keterlibatan tadi, Mas, artinya ketika warga memiliki, dia harus paham betul wilayahnya macam kayak apa. Harus begitu, Mas. Seringkali kan, ya dalam konteks keterlibatan itu kan karena mereka tidak paham. Bagaimana itu, Mas? Ya karena memang makanya harus jelas, harus dikontekstualkan. Saya bicara warga, kalau kita bicara warga RW, berarti ya RW aja. Jangan Ya, ngerusuin RW lain. ya, Gitu. ya, 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 Jangan rusuh gitu ya, ya. Itu prinsip dasar dulu. ya, Ya. Jadi kalau saya bicara RW, ya RW saya. Kalau bicara kelurahan, kelurahan saya. Bicara provinsi, ya, kabupaten kota, provinsi dan negara gitu. ya, Yang dulu sering terjadi, yang sampai sekarang masih ada problem bahwa umpamanya di zaman kolonialisasi, negara yang menjajah itu diuntungkan, warganya ya diselesaikan problem kemiskinannya, problem ini diselesaikan, dimajukan di tingkatan kualitas ya, hidupnya. Tapi merugikan negara lain ya, ya, karena yang dijajah harus ya, menyandang itu. ya, Nah prinsip ini sekarang penjajahan hampir nggak ada lah, kira-kira ya, begitu. Ya. Tapi perang masih ada karena kepentingan-kepentingan negara gitu ya. Nah itu ya, berarti ini masih banyak problem yang diselesaikan. Nah oleh karena itu ini harus dikontekskan. Konteksnya jangan sampai gitu. Tapi sedikit keluar sedikit bahwa untuk membangun RW kita punya ruang di seluruh dunia. Gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Ini prinsip dasar dan kemudian cara mendapatkan. Jadi prinsip dasarnya gitu. Kalau ini saya bicara RW, jangan intervensi RW lain. Gitu. ya, ya, Supaya nanti umpamanya kita di satu desa, ya di ya, situ ada sungainya yang mengalir beberapa RW gitu. Nah ya, tiba-tiba RW ini RW milik saya, sungainya ya, dibendung, dikasih apa ya, suka-suka, begitu ya nggak bisa. Konteksnya RW dalam konteks negara berarti nggak bisa. Dalam konteks kabupaten ya enggak. Air mengalir itu kan alam ini sudah ya, terjadi. Atau ya, danau gitu lah. Ini ya, danau itu di kota sendiri atau jalan gitu. Makanya jalan di RW saya portal gitu. Ya nggak ya, bisa. Karena jalan itu milik ada jalan milik negara, jalan milik provinsi, jalan milik gitu. Nah ini harus dikontekstualkan sehingga kalau kita bicara masalah warga, berarti masalah warga yang mana nih? Kita menyelesaikan warga RW, warga kelurahan, warga kabupaten kota, warga provinsi, atau warga negara. Gitu. Jadi harus kontekstual, ya, sehingga tidak bisa dicampur aduk. Sehingga problemnya berbeda-beda. Kalau kita bicara negara, konteksnya adalah menyelesaikan problem negara itu sama di seluruh Indonesia. Tapi kalau kita berbicara provinsi, berarti berbeda-beda antara provinsi tak satu dengan provinsi lain penyelesaian masalahnya. Indahnya berbeda-beda ya. karena problem yang dihadapi berbeda-beda, kebutuhan masyarakatnya berbeda-beda. Kira-kira. Jadi untuk terlibat itu mereka harus paham betul apa yang ada dalam wilayahnya. Misalnya kan begitu, Mas. Problem-problemnya apa, resourcesnya apa saja, dan lain sebagainya. Kemudian mereka terlibat. Nih, Mas, praktek-praktek dalam konteks politik itu indah. Yang terlibatkan warga ini menjadi sangat penting. Itu ada nggak yang bisa diceritakan, Mas? Jadi dalam mungkin
di Jawa Tengah atau di Semarang mungkin yang bisa disampaikan dalam konteks keterlibatan warga dalam politik itu Indah? Ketika pasca reformasi setelah 1998 itu kan banyak ruang terbuka, warga dapat terlibat aktif untuk ikut menentukan siapa pemimpin mereka. Warga bisa terlibat aktif untuk menentukan prioritas pembangunannya apa saja. Dan dari sana kemudian juga lahir karena dia memilih pemimpin-pemimpin, waktu itu banyak bupati yang lahir dari sana. Dari umpamanya dulu ada Bu Rustrisningsih dari Kebumen, Ya, ada Pak Kolik Purbalingga, dari ya, Wonosobo, ada Bu ya, Risma dari Surabaya. Surabaya, Pak Surabaya, Ridwan Kamil di Bandung, kemudian dari tingkat provinsi ya, ada Pak Gamawan Fauzi di Sumatera Barat, ada Pak Ganjar tentu saja, ya ini di Jawa Tengah yang kemudian dipilih rakyat, kemudian ada Pak dari Gorontalo Pak Fadel Muhammad, ya, dan ya, lain sebagainya. Jadi banyak sekali pemimpin-pemimpin yang muncul pasca reformasi dari keterlibatan aktif masyarakat yang menentukan masyarakat dan kemudian berpihak kepada kepentingan masyarakat. Nah, bahwa perkembangan nanti ada bermacam itu nanti, tapi prinsip dasarnya waktu itu membuka. Dan waktu itu memang keterlibatan rakyat mendapat ruang besar, dihargai oleh publik, semua menghargai, sehingga kebijakan negara atau hubungan negara dengan masyarakat jadi lebih baik karena berusaha menyelesaikan problem. Umpamanya setelah 2014 kita pendidikannya gratis, kesehatannya walaupun tingkat SD, ada tingkat SD sama SMP, ada tingkat SMA, kemudian kesehatannya juga gratis, umpamanya dengan BPJS, walaupun masih ada problem. Tapi prinsipnya udah ada solusi yang baik untuk menyelesaikan problem warga, problem sekolah dasar dan problem kesehatan. Ini solusi. Coba kalau warganya tidak terlibat aktif, tidak ada keinginan warga, nggak bisa terjadi. Atau tidak terpilih pemimpin-pemimpin yang baik seperti saya sebutkan tadi. ya. Eh, jadi setelah reformasi, kemudian terbuka politik itu Indah itu bisa dipraktekkan. Tadi Mas War sudah menyampaikan banyak hal. Mungkin saya akan menukik secara spesifik ke Jawa Tengah, Mas. Jawa Tengah. Ada nggak yang praktek yang bisa kemudian disampaikan ke kawan muda Indonesia? Praktek politik itu indah dalam konteks Jawa Tengah macam kayak apa? Karena Mas War kan mendampingi apa Mas Ganjar nih di Jawa Tengah secara detail gitu. Monggo, Mas. Ya, dari awal waktu itu ketika Mas Ganjar eh, eh, dicalonkan, itu ternyata dukungan kepada warga Jawa Tengah untuk memilih Mas Ganjar waktu itu kuat sekali. Dari kalau Ya, popularitas waktu kecil rendah sekali ya 6,7% atau begitu ya, ya. Tapi kemudian dalam waktu ya, singkat, waktu 3 bulan langsung bisa menangkan pilgub ya, ya gitu dan itu. Nah, ya, ketika karena waktu itu Mas Ganjar clear posisinya adalah bagaimana menyelesaikan problem masyarakat. ya, Problem masyarakat ya, Jawa Tengah waktu itu yang pertama adalah jalannya rusak. Itu di Jawa Tengah jalannya ya, amburadul lah. Oh, pokoknya ya, kalau orang masuk Jawa Tengah itu, bangun gitu, ya, godok-godok gitu. Berarti masuk Jawa Tengah ini jalannya rusak. ya, Nah, yang kedua juga problem korupsi waktu itu. Problem korupsi juga banyak, semua udah mengeluh semua. Ya, tapi gitu. Nah, waktu itu kemudian dijawab, oke, dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, jalan diperbaiki langsung. Korupsi langsung diperbaiki dan kurang. Jadi di Jawa Tengah ada gitu. Buatan korupsi, buatan ngapusi di PIN-nya di ya, pegawai ya, Provinsi Jawa Tengah. Dan itu memang dipraktekkan. Jadi eh, diterapkan secara konsisten bagaimana umpamanya TPP-nya itu tinggi di Jawa Tengah. Ternyata tunjangan pegawainya ya gitu ya. Sehingga ruang kemudian juga dibuka ruang partisipasi dari pegawainya. Sehingga pegawai itu provinsi atau aparatur sipil negara di provinsi itu ikut memiliki warga.
Jadi dia tidak lagi, terserah lah pokoknya saya, yang penting saya dapat sesuatu, warganya seperti apa bukan tanggung jawab saya kira-kira. Tapi dengan dibukanya ruang, keterlibatan aktif, aparatur sipil negara di Jawa Tengah, mereka jadi lebih menyusun program-program yang bagus. Dibangun relasi antara warga dan pegawai provinsi yang baik. Sehingga relasinya berubah. Keterlibatan aktif warga diberi ruang, kemudian keterlibatan anti ini diberi ruang sehingga mereka ketemu. Jadi waktu itu sebelum Mas Ganjar, saya tanya banyak pihak selalu, rakyat itu tuh takut pada pejabat. Tapi di zaman Mas Ganjar tidak takut, tapi rakyat itu merespek pejabat karena apa? Karena pejabat itu memberikan solusi atas problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat, menampung atau menyelesaikan aspirasinya. Oh, saya ini jalan rusak, kemudian datang ke provinsi direspon dengan baik. Oh, ini ada problem pengairan, oh ada problem kesehatan, ada problem direspon langsung oleh aparatur sipil negara. Nah, ini siapa yang bagus? Contoh konkret lagi, umpamanya di Satgas, itu kan untuk menyelesaikan problem Satgas kan sama waktu itu problem calo kan cukup dominan ya. Samsat. Mas Ganjar lama, Samsat ya, Samsat. Nah, waktu itu kemudian dicari, oke, kalau begitu calonnya dikasih izin saja. Jadi dia bukan calo lagi, dia adalah biro jasa. Nah, dengan adanya berubah jadi biro jasa, problem di Samsat jadi terurai. Jadi menyelesaikan problem tanpa membuat problem baru. Kalau calonnya dibuang saja kan membuat problem calo-calo ini. Ya. Ketika tidak dibuang, dia dikasih izin, dia menjadi bagian penting dari proses ini, tapi legal semua terbuka. Ya, itu indah. Jadi untuk calonnya sendiri statusnya berubah dari calo menjadi biro jasa, anaknya bisa calo. Anak bapakmu jadi apa? Wah, bapakku biro jasa. Kalau dulu malu ngakuin calo, gitu ya. Untuk konsumennya, untuk warga yang membutuhkan pelayanan dari Samsatnya juga enak, karena jelas. Oh, kalau saya punya waktu tak urus sendiri bisa gampang untuk mendapatkan surat SIM atau STNK segala macam. Kalau saya tidak punya waktu, saya lewat biro jasa. Jasanya bayar sekian. Jadi jelas. Jadi untuk calonnya enak, untuk konsumennya enak, untuk pemerintahnya enak karena tidak ribet. Tidak, kalau sebelumnya itu pegawai Samsat gitu kan ke supermarket dilirik, wah kayak Samsat itu mesti ya gitu. Nah dengan adanya baru ini enak semua. Jadi pemerintahnya juga enak, ya pegawai aparatur sipil negaranya enak, calonnya enak, kan? Jadi itulah menyelesaikan problem tanpa berprogram baru, memajukan dan meningkatkan kualitas hidup. Karena nggak usah pertentangan, nggak usah mencurigai, macam-macam. Kira-kira itu. Ya. Di Jawa Tengah. Ya. Saya juga pernah dengar soal di jalan yang tadi Mas Suar kan sempat menyampaikan zamannya Pak Ganjar itu kan awal itu kan ngejar jalan itu Mas. Kan saya dengar ada keterlibatan warga dalam konteks pengawasan dan pelaporan untuk jalan lubang. Itu kayak apa itu Mas? Itu kan real itu jadinya. Iya, itu konteksnya namanya Jawa Tengah tanpa lubang, Jateng tanpa lubang, ya programnya itu. Nah, di situ sebetulnya memang kuncinya pada pengawasan bahwa jalan itu gitu. Kalau masyarakat tidak aktif, ada jalan lubang di tempatnya ya biar aja. Nanti kalau ada orang jatuh di situ baru luka-luka atau meninggal, baru ribut semua begitu. Nah, dengan adanya keterlibatan aktif warga merasa bahwa kalau jalan lubang itu, jalanku rusak nih, jalanku, gitu loh. Jadi merasa memiliki sehingga melaporkan. Laporkan, tidak hanya dilaporkan saja, harus dipolapi. Nah, penting kuncinya waktu itu Mas Ganjar merespon dengan bagus. Kalau ada laporan harus direspon. Jangan dimasukkan sampah, jadi harus direspon. Laporan masyarakat harus dalam waktu 24 jam direspon. Gitu. Sehingga masyarakat percaya kepada aparatur negara. Karena ketika lapor direspon. Ketika rusak diusahakan, walaupun kalau negara tidak bisa sekarang rusak besok diperbaiki, nggak bisa karena ada mekanismenya, dan itu warga jadi tahu bahwa nggak bisa, nggak apa-apa. Jadi itu. Nah, relasi ini terbangun dengan baik. Jadi kepercayaan antara warga dan pengelola negara, baik itu pemimpinnya maupun aparatnya,
itu jadi lebih bagus. Itulah menjadi Iya, indah politiknya iya. gitu. Dan Oke, Mas, secara real ini saya penting untuk menanyakan ini agar kawan muda Indonesia ini lebih lebih secara detail paham dalam konteks keterlibatan warga dalam politik itu indah ini. Misalnya di ranah-ranah di masyarakat ya, misalnya di petani, kemudian mungkin di ada nggak contoh-contoh misalnya yang secara sektoral langsung, misalnya pedagang atau apa yang bisa kemudian disampaikan oleh Mas Warsito sehingga praktek itu bisa menjelaskan bahwa pentingnya keterlibatan dalam konteks politik itu indah itu. Monggo Mas. ya, ya ada satu contoh konkret itu di Bundaran Cinde, Kelurahan Iya, Jomblang di Kota Semarang. Ya. Ya, di sana waktu itu kita mulainya dari COVID iya, 19 iya, ya. Tapi waktu itu pada waktu COVID orang tidak tahu ini mesti ngapain, bagaimana, iya, pedagang-pedagang juga nggak iya, tahu bagaimana, boleh nggak, apa yang kalau boleh bagaimana segala macam nggak tahu. Nah, kemudian ada inisiator dari warga di situ dan juga orang dari Lestra GP, kebetulan itu Om Kunut, Mas Kunut itu juga untuk mengambil inisiatif ya, duduk bersama sama pedagang Bundaran Cinde, duduk bersama. Nah, ketika duduk bersama, kemudian mereka punya ide-ide bagaimana mereka tetap jualan, tapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan COVID yang sudah dijalankan. Waktu itu ada program dari Mas Ganjar namanya Jogo Tonggo. iya, Gitu. Nah, dari prinsip itu kemudian mereka berembuk bagaimana tetap melakukan jualan ketika masa COVID. Nah, kegiatan ini kemudian direspon positif karena waktu itu program Joko Tonggo, maka direspon positif oleh gubernur waktu itu Mas Ganjar. Didatangi, terus kemudian karena gubernur datang, maka Pak Wali Kota itu juga datang. Jadi sekaligus ada sampai Pak RW-nya karena waktu itu pertemuannya di pojokan Bundaran Cinde itu namanya kantor RW gitu. Nah, di situ kemudian begitulah pertemuan antara pengelola negara dengan warga negara yang punya iya, masalah, yang ingin menyelesaikan bahwa ingin jualan terus tanpa harus melanggar aturan yang sudah ada, yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini dirembuk. Nah, disinilah, tapi kalau warganya Cinde umpamanya tidak iya, aktif, ya nggak akan ada iya, iya, inisiatif ini. Jadi penting sekali inisiatif warga iya, untuk aku mau menyelesaikan problem saya ini, aku mau jualan nih. Terus gimana supaya jualan boleh di jalan COVID seperti itu? Nah, ketika terjadi pertemuan ini, jadi semua lebih jelas. Oh, saya boleh jualan, tapi syaratnya harus bersih, syaratnya harus pakai masker, syaratnya harus rombongnya bersih, syaratnya harus tidak tiap hari jualan atau gantian atau begitu. Jadi disepakati bersama-sama. Negara ada aturannya dan negara aturannya karena ini menjawab problem pedagang Bundaran Cinde, maka harus kontekstual dengan Bundaran iya, Cinde. iya, Jadi tidak bisa ini aturan dipakai di RW lain, di kelurahan lain, di mana. Jadi ini spesifik. Itulah penting sehingga inisiatif warga, inisiatif pedagang Bundaran Cinde itu jadi penting sekali. Kuncinya di situ. Kalau dia nggak inisiatif, ini nggak iya, datang. iya, iya, Begitu inisiatif, ini datang, terus kemudian solusi problemnya apa? Yang menentukan problemnya adalah pedagangnya, bukan pemerintah. Oh, kamu problemnya ini toh, gitu, selesaikan. Ya, bukan itu. Tapi saya punya problem ini, saya mau jualan terus, tapi di dalam COVID supaya bagaimana caranya? Oh, ini, kamu harus bersih, harus pakai kaos tangan atau apalah, harus pakai celemek atau apa. Jadi itu yang disepakati bersama. Jadi jalan negara tetap, tapi yang menentukan warga. Baru kemudian terus berjalan dan kemudian setelah dengan inisiatif warga itu warga merasa ternyata nyaman juga ya, kita bisa selesai masalah kita tapi kita juga bisa tanpa kemudian waktu itu saling berebut tempat karena semua pedagang yang ada itu terlibat aktif sehingga nggak ada yang dibuang, nggak ada masalah baru gitu. Dan pemerintah datang itu, pemerintah provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, sama RW, itu datang dalam rangka menyelesaikan problem itu.
mendukung. Nah, kemudian setelah itu pengalaman baik ini itu dilalui, nah maka mereka terus-menerus melakukan rebukan, mengambil inisiatif-inisiatif. Oh, kalau begitu mereka membuat aturan-aturan di antara mereka supaya bersama-sama. Kan jadi indah. Jadi pedagang yang dulunya tidak tahu jalan sendiri-sendiri, tiba-tiba ketika perhatian semua pihak ini menjadi mereka jadi kompak bersama-sama. Yuk cari untung bersama-sama, rezeki sendiri-sendiri atau apa, tapi tidak bersaing secara nggak terkontrol. Jadi dengan begitu, nah sampai sekarang itu berjalan. Bundaran Cindi itu ketika pemerintah melihat bahwa warga pedagang Bundaran Cindi itu aktif, berambil inisiatif macam-macam, akhirnya direspon. Jadi yang respon bukan warganya, bukan pedagangnya, tapi yang respon harusnya pemerintah. Karena untuk menjawab kebutuhan mereka, untuk menjawab problem mereka. Nah, umpamanya contoh yang terakhir ini ya, warga ingin mengembangkan Bundaran Cindi itu lebih baik, lebih bersih, lebih sehat, lebih teratur macam-macam. Dan kemudian ada anggota DPRD, kemudian yang karena daerah wilayah di situ, maka dia merespon positif ya gitu. Terus kemudian Pak Wali Kotanya, sekarang Bu Wali Kotanya, atau dulu Bu Wali Kota juga, sekarang itu juga merespon nanti. Kemudian yang menarik adalah warga sendiri yang mendesain Bundaran Cindi itu mau dikembangkan seperti apa. Jadi bukan, kamu duitnya pemerintah tak kasih, desainnya mesti kayak gini-gini, enggak. Tapi diberi ruang warga untuk menentukan sendiri yang nyaman untuk kamu, desainnya seperti apa sih. Gitu loh. Warung-warungnya bagaimana, airnya perlu ada apa, sampahnya bagaimana, itu didesain oleh masyarakat. Dan kemudian pemerintah merespon, ini mungkin, ini nggak mungkin karena budgetnya kurang, ini kayaknya menurut tata ruangnya nggak pas begitu. Jadi diskusinya di situ supaya ngepas dengan regulasi yang ada di pemerintah. Itu indahnya di situ. Jadi tidak warga mau terus dipaksakan atau pemerintah mau dipaksakan, tapi berembuk bareng-bareng mencari solusi yang terbaik untuk warga di situ ya. Pokoknya karena warganya. Jadi pemerintah itu fungsinya adalah meregulasi supaya tidak nabrak yang lain, kemudian memfasilitasi supaya kebutuhan warga bisa terpenuhi, dan kemudian mendinamisir supaya tidak berhenti begitu saja, supaya lebih maju terus, supaya kalau ada problem cepat diselesaikan. Kira-kira gitu. Jadi itu menurut saya contoh kecil yang real. Dan saya yakin model-model seperti ini ada di banyak tempat. Dan nanti kalau itu kita saling ketemukan, saling ini nanti bisa jadi kita bangun politik itu indah. Karena dia tahu bahwa, berdagang itu hak saya boleh berdagang. Tapi saya tidak boleh ngambek. Karena ada negara, ada aturannya. Gitu. Nah, indahnya di situ kan. Mencari solusi bersama-sama. Tanpa kemudian solusinya ada, Bundaran Cindi bisa jalan. Tapi persaingan di antara mereka jadi gebuk-gebukan, jadi sebe-sebean gitu ya, nggak selesai juga, gitu. Nggak indah juga gitu. Nah, makanya jadi lebih kompak, solusinya diselesaikan, tapi jadi lebih kompak, mereka jadi lebih maju, dan tentu saja kualitasnya meningkat, kualitas produksi makanannya meningkat, rombongnya bersih, jadi konsumen warga Cindi atau warga yang datang membeli barang situ, jadi meningkat juga kualitasnya. Lebih baik juga kira-kira. Oke, ya luar biasa Mas. Jadi hari ini kita bisa membicarakan persoalan keterlibatan warga dalam konteks politik itu indah. Secara detail, Mas War sudah juga menyampaikan pada satu format yang sudah dilakoni oleh kawan-kawan pedagang Bundaran Cindi, satu wilayah kelurahan di Kota Semarang. Nah, eh, ada closing statement Mas yang untuk misalnya di episode ini untuk keterlibatan warga ini dalam konteks politik itu indah. Ya, jadi prinsip dasar politik indah itu yaitu dunia itu milik warga dunia. Ya, negara ini milik warga negara. Provinsi itu milik warga provinsi, kabupaten kota itu milik warga kabupaten, kecamatan milik warga kecamatan, kelurahan milik warga,
RW itu milik warga RW, RT itu milik warga RT. Jadi kunci dasarnya itu. Kalau umpamanya nggak ada politik indah. Yang kedua, prinsip kedua adalah harus ada relasi dengan negara. Negara itu apa? Negara itu diwakili dari presiden kalau dia nasional, gubernur kalau itu provinsi, kabupaten itu bupati, wali kota itu wali kota, lurah atau kepala desa, kemudian RW, RT, atau dusun, kira-kira. Jadi ini itu harus nyambung, klop dua-duanya. Dia baru indah untuk menyelesaikan problem. Jadi kalau warganya aktif, pengelolaan negaranya tidak aktif atau tidak menyelesaikan problem masyarakat, ya tidak indah. Jadi indahnya itu dua-duanya klop, dua-duanya ketemu dan tidak ada problem, gitu. Itu indah, gitu, indah banget. Gitu. Karena yang terjadi selama ini itu nggak nyambung antara warga dengan ini nggak nyambung. Jadi penting sekali nyambung antara pengelolaan negara dengan kebutuhan warga. Untuk apa? Tadi, untuk menyelesaikan problem tanpa harus membuat problem baru, mempertahankan capaian baik yang sudah ada, memajukan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup yang terus-menerus dan berkelanjutan. Jadi kalau sekali aja itu tidak indah. Jadi meningkatkan kualitas hidup sekali aja. Umpamanya dari nggak punya motor menjadi punya motor. Itu meningkat kualitas hidupnya karena lebih mudah. Tapi sekali saja. Habis itu motornya rusak, nggak tahu bagaimana, nggak ada aturannya, tabrakan gitu. Jadi tidaknya satu step, tapi terus menerus dan berkelanjutan. Itu baru indah. Oke Mas, terima kasih Mas War. Hari ini kita bisa membincangkan soal syarat penting itu ya keterlibatan warga ini dalam konteks politik itu indah. Eh, Episode berikutnya mungkin kita perlu untuk membicarakan tema-tema dalam konteks politik itu indah yang lain. Misalnya, kayaknya apa, mungkin kita ngobrol. Ya hari ini kita ngomong soal keterlibatan warga. Besok kita bisa membicarakan soal kepemimpinan macam kayak apa yang mesti tadi yang sempat disampaikan oleh Mas Wasito bahwa pemimpin pun harus kemudian terlibat secara aktif dalam konteks itu. Nah, mungkin kawan muda Indonesia di episode yang ke depan kita akan membicarakan tentang bagaimana sih pemimpin itu dalam konteks politik itu indah. Terima kasih Mas War atas waktunya. Semoga sehat, tetap semangat. Terima kasih kawan muda Indonesia. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Tentu saja dalam kanal politik itu indah. Selamat pagi.